Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apakah saya boleh masuk? Ya, masuk Pak. Perkenalkan Bu, nama saya Abdul Latif. Saya dari Puskesmas akan melakukan edukasi KB kepada Ibu. Iya. Nah, tujuannya itu agar Ibu tahu atau paham tentang edukasi KB itu seperti apa. Ya Bu ya. Iya. Apakah Ibu bersedia? Iya Pak, silahkan. Baik, kalau begitu saya kontrak waktunya ya Bu ya. Iya. Kurang lebih 15 menit. Iya. Ya, apakah Ibu bersedia? Iya. Baik, kalau begitu ya. Pintunya apakah mau dibuka atau ditutup Bu? Tutup aja Pak. Tutup saja ya Bu ya. Baik, kalau begitu saya akan mulai ya Bu ya. Ya. Baik, kalau begitu. Nah Ibu, ini saya dibacakan aja ya Bu ya. Iya, dibaca. Ya, baik. Nah, macam-macam alat kontrasepsi Bu ya. Nah, kontrasepsi itu adalah cara untuk mencegah terjadinya konsepsi atau pembuahan yang bersifat sementara maupun permanen. Jadi untuk mencegah kehamilan intinya ya Bu ya. Nah, kemudian ada jenis-jenis kontrasepsi Bu ya. Yang ada beberapa metode. Yang pertama itu adalah metode sederhana. Nah, metode sederhana ini adalah tanpa alat Bu, atau senggama terputus namanya ya, dan juga senggama terputus dan pantang berkala. Ya, jadi senggamanya itu kalau misalkan ini bisa di luar ya Bu ya, keluar ikannya. Kemudian yang kedua adalah dengan alat atau obat, yaitu menggunakan kondom ya Bu ya, ataupun krim dan lainnya. Nah, kemudian ada metode efektif Bu. Nah, metode efektif ini ada KB, ada suntik KB, ada pemasangan IUD, dan juga ada susu KB. Nah, kemudian ada metode mantap dengan cara operasi. Nah, kalau misalkan ini dilakukan di ruang operasi ya Bu ya. Yang pertama itu ada tubektomi pada wanita. Kemudian ada vasektomi untuk pria. Nah, sampai di sini Ibu paham Bu? Iya Pak, cukup paham. Ya baik, kalau begitu kita lanjut ya Bu ya. Iya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang keuntungan dan kerugiannya ya Bu ya. Yang pertama itu adalah keuntungan memakai kondom. Nah, yang pertama itu adalah mencegah kehamilan dan penularan penyakit seksual. Kemudian yang kedua adalah dapat diandalkan relatif murah, sederhana, dan juga ringan. Ini bisa dibeli di apotek ya Bu ya. Di Indomaret juga sekarang ada ya Bu. Kemudian ada kemudian pria ikut serta aktif dalam program KB tentunya ya Bu ya. Kemudian tidak membebani istri juga. Namun di sisi lain keuntungan ada juga kerugiannya Bu. Nah, yang pertama itu adalah angka kegagalan tinggi. Tentunya tidak akan hamil ya Bu ya. Kemudian perlu menghentikan aktivitas sementara. Kemudian hati-hati dan terus-menerus pada setiap hubungan. Terus mengganggu kenyamanan dan juga kadang-kadang alergi. Jadi hati-hati juga dalam penggunaan kondom ya Bu ya. Kadang-kadang ada alerginya juga. Kita lanjut Bu, sampai di sini sudah paham? Ya, baik, aja, kalau Pak. begitu kita lanjut ya Bu ya. Kemudian ada keuntungan pil KB. Nah Bu, pil KB ini bila diminum secara teratur terdapat jaminan kebersihan 100%. Ya, jadi di dalam rahim itu akan terus bersih ya Bu ya. Kemudian yang kedua itu pengobatan endometriosis, akan membersihkan ya Bu ya.
Kemudian yang ketiganya dapat meningkatkan libido atau gairah ibu sendiri ya Bu ya dalam berhubungan. Kita lanjut Bu ya. Iya. Nah, kita lanjut. Kita lanjut dengan kerugian pil KB itu sendiri, harus diminum secara teratur, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam waktu panjang menekan ovarium. Jadi istilah menekan ovarium ada tidak bisa hamil. Kemudian penyulit ringan itu adalah berat badan bertambah, kemudian rambut rontok dan tumbuh jerawat, dan juga kadang-kadang bisa mual Bu. Nah itu bisa mual. Kemudian ada mempengaruhi fungsi hati ya, jadi ini harus diperhatikan. Kemudian sampai di sini paham Bu? Ya, Paham. Baiklah kalau begitu kita lanjut Bu ya. ya, lanjut. Kemudian keuntungan KB suntik. Nah KB suntik ini pemberiannya keuntungannya itu pemberiannya setiap 8 sampai 12 minggu. Kemudian tingkat efektivitasnya tinggi, bebas untuk berhubungan seksual ataupun koitus, yaitu hubungan. Kemudian untuk kerugiannya itu sendiri, yang pertama itu adalah pendarahan yang tidak teratur. Jadi untuk pemakaian KB suntik ini kadang-kadang perdarahannya itu tidak teratur Bu ya. Iya. Yang kedua itu terjadinya amonera berkepanjangan, yaitu darah ya, keluaran darah. Kemudian yang ketiga itu masih terjadi kemungkinan hamil. Nah kemungkinannya ini kadang-kadang ada yang bisa hamil juga ya Bu ya, untuk suntik KB. Untuk KB suntik ya. Iya. Sampai di sini paham Bu? Iya Pak. Iya. Kita lanjut ya Bu ya. Lanjut. Baik, keuntungan IUD sekarang Bu. Nah, yang pertama itu adalah dapat diterima masyarakat baik dengan masyarakat. Dapat diterima masyarakat dengan baik ya Bu ya. Kemudian yang kedua, pemasangan tidak memerlukan medis yang sulit. Ya, jadi tidak sulit gitu, dapat dilakukan di puskesmas ataupun posyandu. Ya. Iya. Kemudian kontrol tim kesehatannya juga ringan. Penyakit tidak terlalu berat dan juga bakal pulihnya kesuburan dalam rahim ibu. Ya, nanti kalau misalkan udah dicabut kembali ya. Tapi kerugiannya itu apa Bu? Nah kerugiannya itu yang pertama masih bisa hamil. Nah kadang-kadang ini bisa hamil juga Bu, walaupun dipasangkan IUD. Iya. Yang kedua terdapat perdarahan. Yang ketiga dapat terjadi infeksi. Nah hati-hati untuk pemasangannya ya. Kemudian keuntungan dari KB susuk. Nah yang pertama itu dipasang selama 5 tahun Bu. Kemudian kontrol tim medisnya juga sangat ringan. Kemudian dapat dilayani di daerah pedesaan. Ya seperti itu Bu. Kemudian ada kerugiannya. Nah kerugiannya itu menimbulkan gangguan menstruasi dan terjadi perdarahan yang tidak teratur. Nah ini mennya tidak teratur dan juga perdarahannya itu kadang-kadang terus-menerus Bu. Iya. Kemudian berat badannya ini meningkat, pasti bakal meningkat karena pola makannya juga nanti akan berubah, akan lebih banyak. Kemudian akan tumbuh jerawat Bu, dan juga ketegangan pada payudara. Karena kelamaan bisa karena tidak mempunyai anak, sehingga akan terjadi penegangan pada otot-otot payudara ya Bu, seperti itu. Kemudian yang senggamanya juga akan terasa kering. Jadi karena efek dari KB
KB susuk itu yang sehingga jadi kering. Nah, Ibu sampai sini sudah dapat dipahami, Bu? Cukup paham, Pak. Cukup paham ya, Bu ya. Baik. Eh, apakah ada pertanyaan, Bu? Tidak, Pak. Tidak. Baik ya, Bu ya. Nah, ini adalah leaflet ya, Bu ya. Leaflet ini dapat disimpan oleh Ibu ya, atau dibaca-baca oleh Ibu kembali ya. Nanti saya akan kembali lagi ke sini ya, Bu ya, Iya, Pak. untuk menanyakan atau mengevaluasi Ibu. Jadi jadi kesimpulannya, penggunaan KB ini ada keuntungan dan kerugiannya. Ya, intinya sih bagaimana kita memilih untuk kesehatan kita juga ya, Bu, intinya ya. Iya, Pak. Seperti itu. Baik, kalau begitu saya undur diri ya, Bu ya. Iya, Pak. Ini bisa disimpan oleh Ibu. Mungkin lain waktu saya akan datang lagi ke sini untuk penyuluhan yang lainnya ya, Bu ya. Iya, Pak. Baik, kalau begitu saya permisi dulu ya, Bu ya.